Bioteknologi dan pembuatan tape ketan. Guys, kami dari kelompok 5. Kita mau ngapain ya? Jadi, kita di sini akan memaparkan materi mengenai bioteknologi dan cara pembuatan tape ketan. Selamat menyaksikan. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknologi, sehingga bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur dan bakteri untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karakteristik bioteknologi konvensional. 1. Memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan utuh. 2. Proses menggunakan prinsip seperti fermentasi. 3. Alat yang digunakan sederhana. 4. Tidak memerlukan keahlian khusus. 5. Skala produksi umumnya kecil. 6. Biaya produksi relatif murah. Bahan: beras ketan, ragi, gula pasir, daun pandan, air. Cara kerja: cuci beras, tambahkan pewarna dari daun pandan, lalu rendam kurang lebih 4 jam. Kukus beras sampai lengket, angkat lalu cuci kembali sampai lengketnya menghilang. Kukus kembali sampai matang, angkat lalu taruh di wadah yang besar, dinginkan lalu beri ragi. Pastikan semua ketan terkena ragi, lalu tutup hingga rapat dan diamkan selama 2 hari. Bidang pangan. Tape. Tape dibuat dari singkong atau beras ketan yang difermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Nata de coco. Nata de coco dibuat dari air kelapa yang difermentasi menggunakan bakteri Acetobacter-Sillinum. Yogurt. Fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptobacillus thermophilus. Roti. Roti dibuat pengembang dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Kecap. Pembuatan kecap dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan jamur Aspergillus swentii. Bidang kesehatan. Antibiotik. Antibiotik adalah zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen. Contoh, Cephalosporin yang dihasilkan oleh jamur Cephalosporium dan streptomycin yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces griseus. Vaksin. Mikroorganisme yang telah dilemahkan atau toksinnya dimatikan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian bahan kimia. Bidang lingkungan. Yang pertama, menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya biogas. Yang kedua, pengolahan berbagai macam limbah, misalnya limbah industri, limbah plastik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh minyak melalui bioremediasi. Bidang pertambangan. Untuk memisahkan logam dari bijinya dapat digunakan bakteri Thiobacillus ferrooxidans yang banyak ditemukan di daerah pertambangan. Bidang pertanian. Yang pertama, membuat pupuk yang terbuat dari bahan-bahan hayati dengan memanfaatkan mikroba untuk membantu proses penyerapan unsur hara. Yang kedua, mengendalikan serangga perusak tanaman budidaya. Yang ketiga, mengatasi produksi bibit yang sama dalam jangka waktu singkat. Bidang peternakan. Penggunaan hormon BGH atau bovine growth hormone yang dihasilkan oleh Escherichia coli hasil rekayasa genetika pada hewan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu. Penggunaan hormon EGF atau epidermal growth factor dapat memacu pertumbuhan rambut pada domba penghasil wool. That's all from us. Thanks for watching to our video. We would like to apologize if there is a mistake. We hope what we have shared will be beneficial for all of us.